Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman web 1. Kali ini kita masih fokus mempelajari tentang jQuery. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cara mengubah nilai HTML dengan jQuery. Poin A, cara mengubah nilai HTML dengan metode text dan HTML. Tentu ini dalam konteks jQuery ya. Untuk mengubah nilai elemen HTML, caranya sangat mirip dengan cara mengambil elemen ya. Untuk cara mengambil elemen, saya harap teman-teman sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Bedanya, kita menyisipkan sebuah argumen ke dalam metode text ya. Jadi kalau mengambil, tidak ada argumennya ya, kurungnya ini kosong ya. Dan HTML-nya nanti kalau ketika kita mengambil juga kurungnya ini kosong. Tapi ketika kita ingin mengisinya, nanti kita akan mengisi kurung ini dengan sebuah nilai, sehingga nanti elemen-elemen HTML yang kita sebutkan di sini nanti akan ada nilainya ya. Oke, untuk mempermudah pembelajaran ya, kita masuk ke contoh ya. Ini teman-teman nanti bisa mengkopinya ya, dan nanti bisa memasukkan ke editor kesayangan teman-teman sekalian. Ini saya copy ya. Kemudian misalnya sebagai sebuah pembelajaran ya, kita membuat sebuah folder bernama demo jq-ubah-html. Nanti teman-teman silahkan buat folder ya, sesuai dengan yang diinginkan masing-masing ya. Ini saya letakkan tempat saya ada di desktop ya. Oke, kemudian kita buka dengan editor. Untuk saya menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, saya simpan ya. Kita buat file baru ya, ini ya, yaitu ubah HTML ya, HTML. Karena ini yang pertama ya, silahkan juga berikan nama masing-masing ya, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan di sini hasil kopian kita tadi ya. Untuk footer ya, yang ada di dokumen yang saya bagikan, teman-teman nanti bisa hapus ya. Kemudian saya sarankan teman-teman untuk menginstal ini ya, Prettier ini ya, sehingga nanti tampilannya bagus seperti ini ya. Kemudian jangan lupa ya, tambahkan ini ya, tambahkan library jQuery ya. Ini kita menggunakan 371 ya. Teman-teman nanti silahkan itu ya, library jQuery-nya yang mau digunakan yang mana ya. Oke, kalau kita simak di sini ya, ini dalam tanda script ya. Yang pertama dia memanggil library jQuery ya, harus sama namanya dengan yang ada di sini ya. Kemudian berikutnya ya, kita mulai coding jQuery-nya ya, yaitu dengan dokumen ready function seperti ini ya. Ini bisa di copy paste ya, atau teman-teman nanti bisa mengetiknya secara mandiri ya. Kemudian ya, kalau kita perhatikan ya, di dalam body dari HTML-nya yang pertama kita punya sebuah paragraf dengan ID paragraf 1 ya. Kemudian yang kedua ada paragraf juga dengan ID-nya paragraf 2. Dan yang terakhirnya ada sebuah button ya dengan ID-nya tombol ya. Sehingga untuk menyeleksi ya dan memberikan event terhadap button tombol ini ya, kita bisa menyeleksinya dengan menggunakan tanda pagar kemudian sebutkan tombol ya. Sebelumnya diawali dengan tanda dolar seperti ini ya. Kemudian event apa yang akan kita berikan, yaitu misalnya di sini adalah klik ya, kemudian function ya. Function, kemudian dalam tanda kurung kosong, kemudian tanda kurung awal ya. Kemudian pastikan kita memiliki kurung awal tutupnya ya. Dan di sini karena ini masih dalam tanda klik function ya, ini harus ada tanda pasangan kurung tutupnya ya. Kemudian apa yang kita lakukan di sini ya? Yang pertama ya, pada paragraf 1 ya, yaitu elemen HTML paragraf ya dengan ID paragraf 1 ya. Teksnya akan kita isi misalnya is amazing ya. Kemudian yang kedua ya, sama ya, kita kali ini menambahkan elemen HTML. Nah, nanti kita paham ya. Yang pertama, walaupun ini kita tambahkan B ya, apa yang terjadi ya. Sedangkan yang kedua ya, kita tambahkan B, apa yang terjadi. Ingat di sini yang pertama kita menggunakan teks, sedangkan yang kedua kita menggunakan HTML seperti ini ya. Oke, berikutnya kita coba programnya dan apa yang dihasilkan dari program yang sudah kita buat tadi ya. Misalnya kita sudah punya paragraf seperti ini ya, belajar jQuery dengan bersama Priyadi ya. Ketika kita klik, apa yang terjadi ya? Nah, yang terjadi kalau tadi kita menggunakan pengubah HTML ya menggunakan metode text ya, maka ya
untuk tag-tag HTML-nya tidak dieksekusi seperti ini ya. Dia hanya menulis B sampai /B seperti ini. Kalau tag seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan pengubah dengan menggunakan HTML seperti ini ya, maka kode HTML-nya akan dieksekusi sehingga nanti menghasilkan ya, kode ini menghasilkan sebuah tulisan yang memiliki atribut B atau tebal ya, atau bold ya. Nah, di sini ada pembahasannya lebih lanjut. Dalam kode program tadi, kita memiliki dua buah tag P ya, masing-masing dengan ID paragraf 1 dan paragraf 2. Ketika tombol change diklik ya, kita mengubah isi setiap paragraf dengan metode text dan HTML. Perhatikan cara penggunaannya yang sangat mirip dengan panduan kita ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu mengambil nilai HTML. Jika metode text dan HTML diisi dengan argumen ya, ini artinya kita ingin mengubah isi elemen HTML-nya, bukan mengambil nilainya. Jadi bedanya ya, kalau mengambil nilai kita biasanya menggunakan metode ini ya. Tapi kalau kita mengubah, yaitu kita mengisinya ya di dalam tanda kurung ya, yang sebelumnya kosong kalau kita mengambil nilainya ya. Nah, konsep seperti ini nanti umum digunakan dalam jQuery. Nanti dalam fungsi-fungsi yang lainnya juga kebanyakan pola-polanya itu mirip ya. Nah, ini dalam kode seperti ini ya. Artinya cari sebuah tag HTML ya dengan ID paragraf 1 ini ya. Lalu ubah isi tag tersebut dengan string, yaitu B NB ya. Dalamnya ada value jQuery ini ya, kemudian is amazing misalnya seperti itu ya. Jadi hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, begitu juga dengan perintah yang seperti ini ya. Kali ini kita tidak menggunakan teks ya, tapi menggunakan HTML. Tapi kode di dalamnya sama ya, sama-sama kita menuliskan tag HTML bold ya. Artinya program kita ya diminta untuk mencari sebuah tag HTML dengan ID-nya adalah paragraf 2 ya. Lalu ubah isi tag tersebut dengan string, yaitu B, di dalamnya ada tulisan jQuery seperti ini, is amazing ya. Seperti yang terlihat ya, bahwa metode HTML akan memproses tag HTML yang ada di dalam teks ya. Dalam contoh di atas ya, teks jQuery akan menjadi tebal karena efek tag bold ini ya. Sedangkan untuk metode text ya, text akan ditampilkan apa adanya ya, di mana tag B-nya dianggap sebagai tag biasa, bukan tag HTML ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya, cara penggunaan metode text dan HTML. Selanjutnya adalah cara mengubah nilai form HTML dengan metode val ya. Jadi form pun nanti bisa kita manipulasi nilai yang ada di dalamnya dengan menggunakan metode val. Untuk form HTML, kita juga bisa mengubah nilai yang ada, atau tepatnya mengubah nilai atribut value dari objek form tersebut. Cara penggunaannya hampir sama dengan metode text dan HTML ya, namun kali ini kita menggunakan metode val ya. Nah, contoh kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, ya, kita copy paste ya. Jadi kalau sebelumnya kita ubah HTML ya, berikutnya di sini kita ubah ya, yaitu nilai form ya, nilai ya form ya. Kemudian silakan tuliskan nama masing-masing ya, misalnya nama saya seperti ini ya. Oke, kemudian kita paste di sini ya, untuk ini ya, untuk footer dari dokumen saya silahkan dihapus saja ya. Kemudian bisa dirapikan menggunakan ini ya, retir ya. Oke, misalnya seperti ini ya contoh kodenya ya. Yang lainnya mungkin bisa diabaikan. Ini yang pertama memuat library jQuery ya. Kemudian berikutnya dokumen ready function ya. Ini kode jQuery-nya ya. Kemudian di sini kita menyeleksi tombol ya. Tombolnya ada di sini ya, yaitu button tombol ini ya. Ketika diklik ya, maka ya elemen HTML ya dengan ID nama ya, dengan ID nama seperti ini ya. Nanti akan diisi value-nya dengan Joko Sulistyo ya misalnya ya. Oke, berikutnya coba kita jalankan programnya ya. Kita buka ya. Kemudian kita jalankan ya. Awalnya di sini tidak ada isinya. Ketika kita klik ya, nanti ini akan muncul Joko Sulistyo ya. Begitu juga nanti ketika isian ini kita ganti ya, misalnya di sini saya isi dengan Priyadi ASD seperti ini ya. Maka dia akan tampil nilai ya sesuai dengan isian yang kita berikan. Misalnya kita change ya, dia berubah menjadi Priyadi ASD ya.
Ketika tombol change diklik ya, nilai dari tag input tab teks tadi ya akan dirubah nilainya menjadi Joko Sulistyo, ataupun teman-teman nanti secara kreatif bisa mengubah nilainya ya, misalnya sesuai dengan nama masing-masing ya. Dengan menggabungkan cara mengambil dan mengubah nilai elemen HTML, kita bisa membuat sebuah kode program yang secara dinamis akan bertukar tergantung dari inputan user yang yang menggunakan ya. Oke, misalnya nanti seperti ini ya. Oke, ya. Ubah nilai form dinamis ya kali ini ya. Ubah nilai form dinamis ya. Kemudian jangan lupa berikan nama masing-masing ya. Itu ya. Nah, nanti kodenya kurang lebih seperti ini ya. Untuk footer ya, dari footer dari dokumen saya itu nanti silahkan dihapus saja. Kemudian silahkan dirapikan lah ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, cara kerja dari kode program kita ya. Yang pertama, kita memiliki sebuah inputan teks ya. Ini akan menjadi kotak isian yang nilainya kita tangkap. Nah, ingat, kalau menangkap nilai ya, kita menggunakan metode tanpa memberikan nilai variabel yang ada di sini ya. Kemudian berikutnya kita memiliki sebuah tombol ya, dengan ID-nya adalah tombol ya. Kita seleksi ya, dan kita berikan event klik ya. Ketika diklik ya, yang pertama dilakukan adalah menangkap nilai dari inputan ini ya. Kemudian berikutnya ya, targetnya yang akan kita rubah nilainya dengan menggunakan metode HTML ya. Kita berikan nilainya dari yang sudah kita tangkap sebelumnya, yaitu kita tangkap dari teks ini ya. Kemudian nanti paragraf yang ada di sini nanti nilainya akan berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan inputan yang diberikan pada inputan ini. Oke, kita coba programnya ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Ketika ini saya isi dengan nama saya ya, misalnya seperti ini, Priyadi ya. Ketika saya salin ya, maka bagian paragraf ini akan berubah menjadi nilai seperti ini. Kemudian kalau kita rubah yang lainnya ya, misalnya seperti ini ya, kita rubah ya, maka dia juga ikut berubah ya. Misalnya juga seperti ini, dia berubah-ubah terus ya. Ketika tombol salin diklik ya, perintah var nilai kemudian kotak isian file ya digunakan untuk mengambil atau mendapatkan isi dari formnya dan disimpan ke dalam variabel nilai tadi ya. Variabel nilainya nanti ada di sini ya. Nah, disimpan dulu kemudian nanti diisikan ke sini ya. Variabel nilai ini kemudian dipindahkan ya ke dalam paragraf melalui perintah yaitu $target HTML, kemudian nilainya kita masukkan ke sini tadi ya. Ini nilainya kita tangkap dulu ya dari kotak isian ya, kemudian kita masukkan ke targetnya yaitu berupa paragraf ya. Silahkan coba diketik teks apa saja ke dalam form ya, lalu tekan tombol salin ya, isian form tersebut nantinya akan tampil ke dalam paragraf di bawahnya. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu cara mengubah elemen HTML ya dengan menggunakan jQuery. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman web 1. Kali ini kita masih mempelajari tentang jQuery ya, yaitu bagaimana memanfaatkan jQuery untuk memanipulasi Bootstrap. Meskipun saat ini Bootstrap tidak lagi menggunakan jQuery sebagai library JavaScript bawaannya, jQuery masih relevan untuk dikombinasikan dalam manipulasi tampilan Bootstrap, utamanya ketika nanti berinteraksi dengan database menggunakan Ajax. Kombinasi jQuery dan Bootstrap akan masih sangat powerful dan membantu programmer dalam mengelola kodenya dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang diharapkan, terutama ketika kita ingin membangun sebuah halaman web yang interaktif ya. Interaksinya saya kira saat ini masih sangat relevan ya, mengelola eventnya dan lain sebagainya itu menggunakan jQuery yang dikombinasikan dengan Bootstrap. Keberadaan library lain dalam Bootstrap ya, library JavaScript-nya maksudnya, tidak semata-mata itu menghilangkan fungsi-fungsi interaksi yang bisa kita bangun dengan menggunakan jQuery, tapi semata-mata itu pengembangan Bootstrap yang mungkin ya mereka merasa lebih cepat ataupun memiliki arah yang berbeda daripada jQuery. Namun demikian, dengan
mengkombinasikan keduanya ini masih sangat powerful ketika kita mengembangkan sebuah halaman web. Berikut ini adalah contoh penerapan kombinasi jQuery dan Bootstrap untuk manipulasi event dan tampilan ya. Oke, contohnya kita copy paste dulu ya. Kemudian teman-teman nanti silahkan ya siapkan library Bootstrap dan library jQuery-nya ya. Oke, nanti kodenya agak panjang ya, tapi nanti kita bahas satu persatu ya. Oke ya, kita copy ya. Kemudian sebagai demonstrasi ya, saya sudah menyiapkan sebuah library Bootstrap dan library jQuery ya di dalam sebuah folder ya. Kemudian kita buka menggunakan editor Visual Studio Code ya, dan kita akan bekerja di sini ya. Oke, misalnya di sini adalah ya JG Bootstrap ya. Kemudian nama saya seperti ini ya. Kemudian HTML ya. Kodenya yang tadi ya, yang kita copy kita paste di sini ya. Kemudian untuk ini ya, untuk footer-footer yang ikut copy bisa kita hapus ya. Nah ini footernya ada sekitar 3 lah ya. Sekaligus ini teman-teman kalau mau memahami ya bagian-bagian kodenya ya, silahkan dipahami dengan baik ya. Oke, kemudian ini kita format ya, kita format ya. Menggunakan prettier saja. Nah ini format, oh ini ada footer ya yang belum dihapus ya, kita coba format ulang ya. Oh, kalau nggak bisa nggak apa, karena ada beberapa kode ya yang mungkin belum tertata dengan baik ya. Oke, tapi sampai di sini ya kodenya sudah kita bahas dan nanti kita coba jalankan. Kalau memang ada error nanti kita coba selesaikan masalah errornya ya. Kita bekerja dalam format HTML ya seperti biasa ya. Kemudian di sini dia meload library JavaScript-nya dari Bootstrap ya. Bootstrap-nya pastikan ya ada JS-nya. Ini JS-nya tidak lagi menggunakan jQuery ya, tapi dia menggunakan bootstrap.js ya. Kemudian ya CSS-nya juga di-load di sini ya, yaitu Bootstrap CSS ya. Saya sarankan ini jadi satu baris saja ya. Kemudian jQuery-nya masih tetap kita load karena kali ini kita akan mengkombinasikan ya jQuery dan Bootstrap-nya ya. Terutama ketika nanti kita ingin membuat tampilan-tampilan yang sifatnya interaktif lah ya. Kemudian di sini ya untuk halaman HTML-nya kita sudah memiliki styling ya, yaitu dengan row-nya margin top-nya sekian, kemudian font weight-nya seperti ini ya, bold ya, kemudian border-nya solid ya. Karena kita akan bekerja dengan kolom dan row nantinya ya. Kemudian paddingnya sekian ya, 0,4 em ya. Nah berikutnya di dalam body ya kita punya sebuah kontainer ya, sampai yang terakhir semestinya ada end kontainernya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya ya kita memiliki sebuah row ya, atau baris-baris lah ya, sampai end row ini ya. Nah kolom yang pertama ini berisi satu baris saja ya, col 12 ya dalam Bootstrap ya. Teman-teman diharapkan sudah mempelajari Bootstrap sebelumnya ya. Dan ini kita kasih kelas yang agak banyak ya, col 12 ya, kemudian btn ya, btn secondary ya. Kemudian di sini kita berikan identitas kelas yang nanti bisa kita panggil ya, kita seleksi lah istilahnya ya. Dan nanti bisa kita berikan perlakuan tertentu. Kemudian row yang kedua ya, ini row yang pertama ya. Kemudian row yang kedua ya, kita memiliki sebuah dua div ya, memiliki dua kolom lah ya. Nanti kita kasih nama kolom 22 dan kolom 23 ya. Nanti ini penamaannya yang mudah saja ya. Oke ya. Masing-masing kolom ya kita berikan identitas ya. Nah, misalnya kalau kita nantinya ingin memperlakukan ya semua kolom ya dalam satu baris ini secara bersamaan ya, ada baiknya semuanya diberikan nama ini ya, nama kelas yang berbeda ya, nama kelas yang sama sorry ya. Nah ini dua kolom ini akan kita perlakukan secara bersamaan ya, maka dua kelas ini kita berikan nama kelas yang sama ya. Tapi nanti kalau berbeda ya seperti ini ya, kita berikan nama kelas yang berbeda juga ya. Kemudian selanjutnya ya untuk row berikutnya ya, atau baris berikutnya ya, kita akan merubah tag secara switch atau bolak-balik ya. Kita siapkan sebuah baris ya dengan ada beberapa kolom di dalamnya ya, seperti ini ya. Nah
Di sini yang pertama ada sebuah button ya, buttonnya kita kasih nama BTN3 ya. Kemudian ini ketiganya kita kasih nama baris 3, sehingga nanti ketika diklik ya, buttonnya juga akan mendapatkan efek yang sama lah ya. Kemudian ini adalah row yang sifatnya informasi saja ya, nanti sebagai tugas untuk teman-teman sekalian ya. Oke, berikutnya kita masuk ke coding jQuery-nya ya. Seperti biasa kita menggunakan dokumen ready function ya. Kemudian ini tanda ini ya, tanda kurung kurawalnya ya, pasti dia semestinya ya dia tertutup ya, ready function ya, dengan yang pasangannya di sini ya. Oke, kalau ada yang belum sama nanti kita samakan ya. Kemudian kita tambahkan di sini yaitu prevent default ya, artinya ya. Nah, ini beda-beda ya. Oke ya. Yang ini ya. Yang ini pasangannya semestinya nanti yang ada di sini. Karena kita akan memberikan event ya, event klik ya terhadap ini ya, elemen-elemen HTML yang berbeda-beda ya. Kita berikan di sini selektor yang berbeda-beda ya, yaitu yang pertama BTN1 ya. BTN1 itu tadi kita berikan di baris yang ke-1 ini ya. Kemudian untuk BTN1 ya, prevent default itu maksudnya ketika nanti misalnya diklik ya, dan ternyata itu secara bawaan itu sudah ada eventnya sendiri, yaitu event di HTML ya, maka kita bisa disable, yaitu dengan menggunakan ya, parameter ini ya, kemudian dot prevent default seperti ini ya. Bawaannya itu nanti di disable lah ya, di prevent atau dilarang ya. Kemudian perlakuan ya terhadap baris 1 ya, itu yang pertama call 12-nya kita hapus ya, kemudian nanti kita rubah menjadi call 6 seperti ini ya. Kemudian terhadap BTN2 ya, eventnya ya, karena BTN2 nanti kita akan mengatur pada baris yang kedua ya, maka baris 2-nya di sini misalnya kita rubah warna teksnya, yaitu dengan cara remove class ya, text warning ya, kemudian text primary dan text black-nya itu kita hapus. Nah, ini ada kesalahan ya, penulisan kelasnya nanti untuk Bootstrap kan semestinya seperti ini ya, teks kemudian strip kemudian kita sebutkan jenis teksnya, misalnya primary, warning ataupun black ya. Kemudian baris 2-nya kita rubah teksnya menjadi danger ya. Kemudian untuk yang ketiga ya, jadi kalau yang sebelumnya kita hapus kemudian kita tambahkan kelas ya, yang merupakan kelas-kelas Bootstrap ya. Yang ketiga kita memanfaatkan yaitu toggle kelas ya. Nah, jadi kalau hapus dan tambahkan ya di Bootstrap ya, kalau kita menginginkan efek yang bolak-balik ya, kita bisa memanfaatkan toggle ini ya. Kalau kita perhatikan ya, untuk text danger ya pada baris BTN3 ini ya, kita lihat ya BTN3 ya. BTN3 ini ya. Nah, BTN3 ini ya, sebelumnya memiliki text danger ini ya. Pastikan nama kelas yang pertama yang nantinya akan kita perlakukan bolak-balik ya, itu berada di depan ya. Kemudian kebalikannya ya, misalnya kita rubah menjadi text ya, text primary ya, primary seperti ini ya. Kelas yang akan kita balik yaitu kita tulis setelah spasi seperti ini ya, sehingga nanti ketika diklik dia akan berubah menjadi primary ini ya. Ketika diklik lagi dia akan berbalik menjadi danger lagi ya. Sedangkan untuk merubah ukuran ya, untuk merubah ukuran kita bisa meremove kelas sebelumnya ya, BTN1 kita rubah ukuran sebelumnya ya, kemudian kita tambahkan kelas yang kita kehendaki dari 12 misalnya menjadi 6 ya. Oke, untuk memahami ya kodenya nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Oke ya, kita jalankan ya, kita jalankan ya. Nah, kemudian ketika kita klik ya, ini kan kodenya yang kurang lebih nanti dari ini ya. Nah, BTN1 ya, kolomnya yang sebelumnya 12 ya, dia memenuhi halaman ini ya. Ketika kita klik dia akan berubah menjadi 6 ya, menjadi 6 sesuai yang kita tentukan di sini ya. Tapi kalau kita klik lagi tidak kembali karena kita sudah remove kemudian kita rubah menjadi 6. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan ya, yaitu pada BTN2 ya, kita lihat ya BTN2 ya, BTN2 ya. Kita remove text warning, text primary dan text black. Semuanya akan kita rubah menjadi text danger. Jadi kalau kita klik nanti di sini semua akan berubah menjadi warna merah ya. Kita coba ya klik ya. Nah, di sini dia menjadi merah semuanya ya.
Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga kita memanfaatkan toggle yaitu text danger ya. Sebelumnya di sini kalau kita perhatikan ya, yang ketiga ini semuanya kan merah ya. Tapi kalau kita klik ya, nanti yang dangernya diharapkan akan berubah menjadi primary atau menjadi biru semua. Tapi ketika kita klik lagi ya, karena kita menggunakan metode toggle class ya, nanti dia akan kembali ke danger lagi. Semestinya seperti itu. Kita coba. Oke, karena kita ketika menjalankan tadi ya kita belum merubah kodenya ya, maka setelah kita rubah kodenya kita harus mereloadnya sehingga nanti efeknya baru bisa jalan ya. Berikutnya ini kita klik ya. Nah ini sudah berubah karena ada kesalahan di sini ya. Kalau kita perhatikan ya, baris ketiga ya. Kalau kita periksa ya baris ketiga ini ya, pada button 3 ya. Baris 3 ya, maka dia dirubah semuanya menjadi primary semestinya ya. BTN 3, perhatikan selektornya ya, BTN 3 ketika diklik ya, maka text danger-nya akan dirubah menjadi primary ya. BTN 3 dirubah menjadi primary. Tapi ketika kita klik ya di sini dia Oke, sorry ada kesalahan di sini ya. Kalau kita klik ini belum ada efeknya ya. Kalau kita perhatikan kodenya ya, ini kita menggunakan selektor BTN strip 3 ya. Sementara untuk button 3 yang kita maksud ya, kalau kita salah menuliskan kodenya atau beda ya, mendeskripsikan kelas dan pemanggilannya, maka dia tidak akan berefek ya. Maka perhatikan ya, selektor dari buttonnya itu nanti sama ya dengan selektor ketika kita akan memberikan event seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Ketika kita klik ya, ini ada apa? Saya tambahkan alert di sini ya. Oke, saya hapus ya. Ketika kita reload ya, ini kita tutup aja ya. Ketika kita klik ya, dia berubah menjadi sesuai dengan yang kita inginkan di sini, yaitu menjadi tag danger ya. Tag dangernya menjadi hilang di sini ya. Ketika kita klik lagi, dia menjadi danger lagi. Tapi kalau kita menghendaki ya, ada perubahan menuju teks tertentu ya. Jadi kalau toggle itu artinya dia hilang ya, kemudian penggantinya misalnya kita letakkan di sini teks ya, kemudian misalnya primary seperti ini ya. Bukan ya, primary. Seperti ini ya. Maka ya, ini ketika kita klik ya tidak hilang lagi, tapi menuju ke jenis teks ya yang diatur oleh Bootstrap ya, sesuai yang kita sebutkan di sini ya. Misalnya menjadi primary. Kalau kita reload, kita klik ya, dia berubah menjadi biru. Kalau kita klik lagi, dia kembali menjadi danger lagi. Itulah cara memodifikasi Bootstrap ya, dengan menggunakan jQuery, yaitu dengan cara memanipulasi kelasnya, baik dengan cara remove class, toggle class ya, ataupun nanti dengan cara add class. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.